apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah ada ya. Baik Ibu, izin waktu sudah menunjukkan pukul 7.58, serta yang berkumpul baru 23 orang termasuk kita berdua. Ibu, apakah kita akan mulai dulu atau menunggu peserta dahulu? Mulai jam 8, Mas Fajar. Dimulai saja jam 8, Ibu. Ya, sambil menunggu yang lain, nanti kita sambil mereview pembelajaran sebelumnya ya Bapak dan Ibu ya. Boleh Bu, kita review pembelajaran sebelumnya, apa-apa. Sambil menunggu teman-teman lain yang lebih siap. Baik, waktu sudah pukul 8, Bu, kita mulai saja ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Maharani Lelasari, pengajar kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah kerjasama BPSDM DKI Jakarta angkatan kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Rabu 10 Juli 2024 kita akan melanjutkan kegiatan kita yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Maharani Lelasari MPD tentang pengorganisasian informasi. Baik, sebelum kegiatan dimulai, mari kita baca doa dahulu agar kegiatan berjalan lancar. Berdoa dimulai. Recording stopped. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan saya membacakan biodata dari pengajar kita pagi hari ini. Nama lengkap Maharani Lelasari MPD, tempat tanggal lahir Mojokerto 29 September 1994. Jabatan saat ini Widya Iswara hari pertama. Tempat pekerjaan saat ini di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, waktu dan tempatnya Ibu Maharani, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maharani. Baik, saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu di mata pelatihan Pengorganisasian Informasi. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu ya. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Sudah sarapan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sudah ya Pak Bu. Muhammad ya Pak. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Enggak. Baik, sudah terlihat di layar ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai pengorganisasian informasi Bapak dan Ibu. Namun sebelum kita ke pembelajaran, izinkan saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Fajar. Saya Widya Iswara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan. Nah, sebelumnya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Namun karena kita keterbatasan waktu, mungkin hanya 5 orang nanti ya Bapak dan Ibu yang mewakilkan Bapak dan Ibu untuk berkenalan. Nah, Bapak dan Ibu, saya menggunakan Wheels of Name ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang namanya di sini berhenti, nanti mohon memperkenalkan diri ya Bapak dan Ibu ya. Baik Bu, saya siap. mulai.
Baik, apakah sudah ada di ruang Zoom Ibu Wiwi Setiarini? Bagaimana? Sepertinya Sudah ada? sedang kesulitan masuk beliau, Bu. Oh, begitu. Iya. Ada. Ada kendala Iya, jaringan iya. mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Kalau begitu saya putar lagi ya Bapak dan Ibu ya. Baik, Ibu Sunarti, silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ibu bisa menyebutkan nama Ibu Sunarti. Apakah ada Ibu Sunartinya? Belum bergabung di ruang Zoom juga. Kondangan ini Bu Sepertinya ya, Sunarti, Bapak dan Ibu. kondangan ini Bu. Belum ada, berarti kita putar kembali. Bapak Tri Saryono, apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Silakan. Siap Ibu, maaf baru masuk. Siap. Alhamdulillah. Pak Tri Saryono, silakan Bapak. Terus jangan lupa memberikan quote of the day ya Bapak Triyono ya. Siap Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tri Saryono. Sekarang menjabat sebagai kepala perpustakaan. Mohon maaf Ibu, saya belum lama jadi kepala perpustakaan, baru mau mencapai genap 1 tahun. Saya masih perlu banyak belajar tentang pengelolaan perpustakaan. Baik Bapak. Pertanyaan adalah quote-nya Bu, semangat, kita tetap belajar. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Tri. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu kita putar kembali. Ibu Yudilah Setianingsih, apakah sudah bergabung di dalam ruang Zoom? Baik, silakan Ibu, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudila Setianingsih. Saya dari instansi SMP Negeri 114 Jakarta Utara. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga merangkap sebagai kepala perpustakaan. Baru belajar, baru mulai tahun pelajaran ini. Jadi mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bagus dan luar biasa. Kebetulan saya sudah menikah, sudah punya 2 anak, insya Allah mau 3. Saat ini sedang ke 8 bulan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu semua, mohon bantuannya juga, karena mungkin mohon izin Ibu, mungkin nanti sering ke toilet karena sudah Tidak apa-apa Ibu, baik. Semoga lancar dan sehat selalu ya Ibu. Mohon doanya juga. Baik, baik, quote of the day-nya Ibu. Kenapa Ibu? Quote of the day. Jangan lupa. Berusaha untuk melakukan apapun dengan semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yudi. Sama-sama Ibu. Baik, saya putar kembali Bapak dan Ibu, 2 peserta lagi untuk memperkenalkan diri. Bapak Apong Ais, apakah sudah bergabung di ruang Ibu, Zoom? itu Ibu, Bu. Oh Ibu, mohon maaf. Mohon maaf ya Ibu Apong Ais. Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Saya Apong Ais Sutiana. Saya mengajar di SDN Kelapa 20 Pagi, Bonjeruk, Jakarta Barat. Saya di sekolah ini sebagai guru kelas 4 dan sebenarnya ditunjuk Recording stopped. oleh kepala sekolah untuk tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan sudah sekitar 1 atau 2 tahun. Namun di awal perpustakaan itu kami tutup. Jadi baru beberapa lama ini dibuka kembali. Jadi untuk perpustakaan kami sebenarnya masih sangat minim. Kemudian untuk pengetahuan saya pun masih sangat jauh, sangat minim sekali. Karena itu nanti saya mohon bimbingannya. Dan saya ingin mulainya dari awal, Bu, dari yang mulai buku induk itu seperti apa, terus yang Katalog. itu katalog seperti apa, yang di buku itu apa yang di punggung buku itu, Bu, itu saya juga nggak ngerti Klasifikasi. cara memberi penomoran itu. Mohon nanti mungkin bisa di luar ini juga nanti setelah pelatihan, kalau ada Bapak Ibu yang bersedia, saya siap belajar. Kemudian yang lokasinya dekat, saya siap belajar. Untuk yang dasar-dasar. Terima kasih. Baik, Ibu Ais, untuk materi nomor induk kemarin sudah disampaikan ya Bapak dan Ibu ya oleh Ibu Rizka di pengembangan koleksi, seperti itu Ibu Ais? Jadi sekolah saya kebetulan waktu itu saya sempat ada buku induk, sempat lihat-lihat, tapi waktu merapikan itu hilang. Jadi saya harus ulang lagi dari awal. Baik Ibu Ais, boleh diceritakan Ibu Ais kenapa perpustakaannya sempat tutup begitu ya Ibu ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi? Jadi di awal saya masuk itu memang kondisi perpustakaan itu lebih kayak tidak ada aktivitas, Ibu. Jadi memang, nah ditambah lagi waktu itu adalah COVID jadi udah tertutup. Begitu masuk pun masih ditutup untuk siswa. Nah setelah saya ditugaskan, barulah saya mulai hanya untuk merapikan saja supaya bisa dipakai. Sama memilihkan mana buku-buku yang ada di perpustakaan, mana yang harus saya keluarkan, masih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ais. Semoga setelah Ibu menjadi kepala perpustakaan sekolah, perpustakaannya semakin banyak dimanfaatkan oleh siswa ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Ais. Satu lagi ya Bapak dan Ibu. Manual dan katalog lain. Kemudian di sekolah saya itu kalau manual sudah mulai ditinggalkan, beralih ke online. Dan kalau manual itu kelebihannya mungkin langsung bisa dicari. Kelemahannya kalau misalnya kelamaan kan kadang ada virus atau rayap yang menghabiskan dia. Kalau online kan tinggal kita buka internet, langsung buka, cepat sekali. Tapi kelemahannya kalau misalnya komputernya itu error ya kita susah juga. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Nah, benar ya Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi. Jadi untuk menggunakan kartu katalog itu untuk mengaksesnya mungkin membutuhkan waktu dalam mencari bahan perpustakaan. Tapi tidak terkendala dengan sistem error ataupun misalkan ada gangguan listrik, itu kita tidak bisa mengakses. Maksudnya tidak bisa mengakses dengan menggunakan kartu katalog online, tapi dengan menggunakan kartu katalog manual kita masih bisa. Jadi misalkan ada gangguan seperti itu, kita masih bisa menggunakan kartu katalog manual untuk mencari bahan perpustakaan yang Bapak dan Ibu cari. Nah, dengan adanya kartu katalog online tersebut, Bapak dan Ibu, kita bisa mencari bahan perpustakaan di mana saja dan kapan saja, Bapak dan Ibu. Karena menggunakan sistem ataupun internet, Bapak. Kalau Bapak Dwi, silakan tadi Bapak Dwi menyampaikan bahwa di perpustakaan Pak Dwi sudah menggunakan terotomasi ya Bapak Dwi ya. Boleh sharing Bapak Dwi menggunakan aplikasi apa Bapak? Kebetulan di kami menggunakan Slam Bu. Oh, menggunakan Slim ya Pak ya, yang dari Kemendikbud.
Kalau kartu katalognya sudah ditinggalkan Bapak ataukah masih digunakan di perpustakaan Bapak? Kartu katalog masih ada, Oh, tapi masih ada. sebagian udah rusak Bu, sebagian udah kertas udah warna coklat, kadang tulisannya nggak ada, sehingga dengan adanya online bisa terselamatkan. Bisa terselamatkan. Baik, terima kasih Pak Dwi atas sharingnya. Baik Bapak dan Ibu, Kak, dengan adanya kartu katalog manual itu bisa juga dijadikan Bapak dan Ibu backup ya Bapak dan Ibu ya. Bila mana ada terkendala sistem, error, ataupun aplikasinya tidak bisa digunakan, ada gangguan listrik, itu bisa digunakan backup Bapak dan Ibu, kartu katalognya. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah menggunakan terotomasi perpustakaannya, bisa digunakan juga alternatif untuk menggunakan kartu katalog bila mana jaga-jaga ada terkendala listrik, padam, ataupun sistemnya tidak bisa digunakan. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi yang kedua, mengapa kita masih mempelajari kartu katalog Bapak dan Ibu? Padahal pada zaman sekarang kan sudah terotomasi ya Bapak dan Ibu, sudah banyak menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan bahan perpustakaan. Ini Bu, Baik, silakan Pak Arief. ya untuk mengapa masih menggunakan kartu katalog untuk sekolah dasar itu Bu, tingkat sekolah dasar kayaknya untuk secara online itu agak susah Bu. Jadi sementara digunakan yang katalog kartu katalog aja gitu Bu. Nanti bisa masih simpan di locker gitu Bu. Ya masih Bu. Terima kasih Pak Arief. Bapak dan Ibu yang lain silakan. Ya, izin menjawab itu. Silakan Pak Ibu. Ya, izin. Kalau seandainya nih, kalau yang online listriknya mati atau error jaringan atau aplikasi error, bisa masih menggunakan manualnya, istilahnya cadangannya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asri. Selanjutnya Ibu Yudi, silakan Ibu. Jawab, mohon izin menjawab Ibu. Mengapa kita masih mempelajari kartu katalog? Karena dengan kartu katalog kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis buku. Jadi berdasarkan jenisnya dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Maharani, sehingga mempermudah kita untuk menemukan buku tersebut ketika kita mencari. Itu saja sih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yudi. Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Ibu Arief, Ibu Yudi, kenapa kita harus masih menggunakan kartu katalog? Ini sebagai dasar Bapak dan Ibu. Jadi sebelum Bapak dan Ibu belajar mengenai otomasi perpustakaan, khususnya tentang aplikasi baik Slim, baik itu aplikasi Inlist, ini akan menjadi dasar Bapak dan Ibu untuk belajar pengelolaan yang terotomasi Bapak dan Ibu. Ini adalah basic dari RGA ataupun Inlist Lite ataupun Slim Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, deskripsi bibliografi sendiri itu kalau kita artikan adalah uraian data atau pencatatan suatu terbitan yang memiliki suatu bahan perpustakaan, yang mewakili suatu bahan perpustakaan Bapak dan Ibu. Kalau menurut International Standard Bibliography Description atau ISBD, jadi ciri-ciri fisik bahan perpustakaan yang ada pada bahan perpustakaan itu akan kita tuangkan pada kartu katalog Bapak. Jadi ciri-ciri fisik bahan perpustakaan itu apa saja, mulai dari judulnya, pengarangnya, tempat terbitnya, sampai dengan nomor ISBN. Nah, kalau kita ulang kembali Bapak dan Ibu, proses pengorganisasian informasi itu ada dua kegiatan Bapak dan Ibu. Ada dua kegiatan utama dari pengorganisasian informasi. Yang pertama adalah pengkatalogan deskriptif, yaitu yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita merekam, mengidentifikasi data bibliografi atau ciri fisik yang saya sampaikan sebelumnya. Ciri fisik ini meliputi judul, pengarang, tempat terbit, penerbit, deskripsi fisik bahan tersebut sampai dengan ke nomor standar bahan perpustakaan.
Nah, ini yang dinamakan dengan pengkatalogan deskriptif, Bapak dan Ibu. Pedomannya bisa menggunakan ISBD, AACR 2, dan juga RDA. Ini adalah pengkatalogan deskriptif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kedua adalah pengkatalogan subjek, Bapak dan Ibu. Jadi setelah diidentifikasi ciri-ciri fisiknya, yang kedua adalah ditentukan subjeknya, Bapak dan Ibu, atau topik bahan perpustakaan dan nomor klasifikasinya. Nomor klasifikasinya itu yang akan berhubungan dengan nomor yang ada pada label buku dan penempatan pada rak nantinya, Bapak dan Ibu. Itu pedomannya kita bisa menggunakan DDC atau Dewey Decimal Classification, UDC, dan juga daftar tajuk subjek. Nah, ini akan disampaikan di siang nanti ya Bapak dan Ibu materinya. Nah, ciri-ciri fisik tadi Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 8 daerah ini Bapak dan Ibu. Ini pedoman dari International Standard Bibliography Description. Ada 8 daerah yang harus Bapak dan Ibu ketahui nantinya akan dituangkan pada kartu katalog. Yang pertama adalah daerah judul dan pernyataan kepengarangan. Yang kedua adalah daerah edisi, daerah khusus. Jadi daerah khusus ini untuk bahan monograf atau bahan buku tidak usah disertakan. Tapi untuk bahan-bahan seperti kartografi atau peta, untuk menyebutkan skala, itu perlu disertakan. Tapi untuk bahan yang kita buat nanti latihan adalah bahan buku, maka tidak usah menggunakan data khusus Bapak dan Ibu. Langsung saja ke daerah penerbitan dan daerah distribusi. Yang kelima adalah daerah deskripsi fisik, daerah seri, daerah catatan, dan juga daerah ISBN. Nah, contoh-contoh kartu katalog ini seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi 8 daerah tadi akan kita tuangkan pada kartu katalog, mulai dari tadi judulnya, judul kepengarangan, lalu daerah edisi, daerah penerbitan, daerah halaman ini daerah deskripsi fisik, lalu daerah seri, daerah catatan, ISBN, dan juga daerah jejakan Bapak dan Ibu. Ini adalah call number Bapak. Yang pertama, jadi materinya ini adalah sangat teknis ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti perlu praktik supaya terbiasa untuk membuat kartu katalog Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah judul dan pernyataan kepengarangan. Jadi untuk daerah yang pertama ini adalah daerah judul dan pernyataan kepengarangan. Yang pertama adalah yang perlu Bapak dan Ibu lihat adalah di daerah covernya ini Bapak dan Ibu. Setelah memperoleh judulnya, Bapak dan Ibu perlu menuliskan hanya di huruf awal saja untuk huruf kapitalnya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya itu huruf kecil. Tapi kalau di dalam judul tersebut ada kota ataupun nama orang, menggunakan huruf kapital di awal. Tapi kalau tidak ada atau tidak mengandung nama orang ataupun nama kota, tidak usah menggunakan huruf kapital di awal. Hanya awal di kata pertama saja. Nah, ini saya contohkan aliran-aliran filsafat dan etika, penulisannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk menyatakan nama pengarang selanjutnya itu dipisahkan dengan garis miring, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama gelar, itu tidak usah disertakan ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini contohnya adalah Profesor Dr. Juhaya S. Praja. Itu langsung saja dituliskan Juhaya S. Praja seperti ini Bapak dan Ibu. Tidak usah menggunakan atau menyertakan nama gelarnya. Nah, untuk judul paralel atau judul yang sama Bapak dan Ibu, biasanya disebutkan bahasa Inggrisnya, lalu bahasa Indonesianya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ini untuk judul paralel, itu menggunakan tanda pemisah sama dengan saja Bapak dan Ibu. Saya contohkan di sini adalah Introduction to Management Science, lalu kita pisahkan dengan tanda sama dengan. Untuk judul paralel selanjutnya adalah Science Management. Lalu garis miring untuk memisahkan nama pengarangnya, yaitu Bernard B. Taylor 3. Nah, untuk anak judul Bapak dan Ibu, untuk anak judul ini kita menggunakan tanda pemisah titik 2 Bapak dan Ibu.
Saya contohkan di sini, ingin anak unggul, titik 2, fokus pada keluarga. Nah, fokus pada keluarga ini merupakan anak judulnya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk pernyataan tanggung jawab pertama ini adalah nama pengarang 1, gelarnya tidak usah ditulis ya Bapak dan Ibu. Nah, apabila nama pengarangnya lebih dari 1, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tanda koma untuk menyertakan atau menambahkan nama pengarang 2-nya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, untuk penerjemah, editor, penyunting, itu di dalam kartu katalog boleh juga disertakan Bapak dan Ibu. Jadi harus disertakan penerjemah, editor, penyunting. Hanya 3 ya Bapak dan Ibu. Untuk desain sampul, untuk misalkan ada di dalam buku cover atau layout, itu tidak usah disertakan Bapak dan Ibu. Di pedoman AACR ini hanya yang disertakan dalam kartu katalog adalah penerjemah, editor, dan penyunting. Ilustrator boleh disertakan Bapak dan Ibu, tapi ilustrator ini bersifat kalau memang ilustratornya banyak berperan dalam pembuatan buku tersebut. Misalnya ilustrator dalam buku komik. Nah, buku komik itu perlu disertakan dalam kartu katalog. Ilustratornya namanya disebutkan. Nah, selanjutnya untuk penanggung jawab atau nama pengarang yang lebih dari 3, Bapak dan Ibu perlu menuliskan dengan tanda et al ini Bapak dan Ibu. Nanti saya contohkan ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama ini saya contohkan ada 2 pengarang ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 pengarang, buku ini kita sebutkan dengan tanda koma saja Bapak dan Ibu. Jadi setelah menyebutkan judulnya, khasiat dan manfaat susu kambing, lalu anak judulnya, titik 2, susu terbaik dari hewan ruminansia, lalu kita pisahkan dengan tanda garis miring. Untuk nama pertamanya adalah Rini Damayanti Mueljanto, berarti Rini Damayanti Mueljanto. Untuk nama pengarang 2-nya kita pisahkan dengan tanda koma. Lalu Bernadius, kita tuliskan di sini Bernadius T. Wahyu Wiryanta. Nah, untuk penyunting, kalau ada penyuntingnya, kita tuliskan di sini Bapak dan Ibu. Nah, tanda pisahnya bukan lagi koma Bapak dan Ibu, tapi titik koma, penyunting, koma Mulyono. Karena di sini nama penyuntingnya adalah Mulyono. Nah, untuk desain sampul, ilustrator itu tidak usah disertakan Bapak. Cukup penyunting, penerjemah, dan juga editor. Kalau di AACR 2 Bapak. Selanjutnya di sini ada pengarang yang lebih dari 3. Saya contohkan di sini judulnya bukunya tentang kedahsyatan Habatus Sauda. Titik 2 untuk memisahkan anak judulnya, mengobati berbagai penyakit, lalu garis miring. Garis miring ini kita sebutkan untuk nama pertama saja Bapak dan Ibu. Kalau nama pengarangnya lebih dari 3, Bapak dan Ibu cukup menyebutkan nama pengarang satunya saja. Edi Junaidi, di sini nama pengarang satunya adalah Edi Junaidi. Lalu kita ikuti dengan tanda titik, lalu garis buka siku seperti ini, et al, lalu tutup siku. Ini untuk pengarang lebih dari 3 Bapak dan Ibu. Penulisannya cukup hanya nama pengarang 1, lalu diikuti dengan titik 3 et al seperti ini. Lalu kita ikuti dengan titik koma penyunting M. Topan seperti ini. Ini untuk penyuntingnya Bapak. Nah, untuk judul dan pernyataan kepengarangan Bapak dan Ibu, adakah pertanyaan ataukah kurang ada yang dimengerti? Nanti silakan langsung ditanyakan ya Bapak dan Ibu. Kalau memang ada yang kurang dipahami. Untuk judul dan pernyataan kepengarangan bagaimana Bapak dan Ibu? Bu, kalau untuk penerjemah itu bahasa bakunya penterjemah atau penerjemah? Penterjemah Bapak. Oh, oke. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang lain, silakan Pak. Kalau ada yang kurang dipahami mungkin bisa disampaikan untuk daerah yang pertama ini. Baik, nanti kalau ada yang kurang dipahami silakan langsung disampaikan ya.
Ibu dengan raise hand. Izin saya melanjutkan. Daerah yang kedua ini adalah daerah edisi, Bapak dan Ibu. Jadi daerah edisi ini sumbernya kita dapatkan dari mana? Dari halaman judul, Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat di sini adalah cetakan pertama, 2011. Nah, penulisannya adalah setelah nama penyunting tadi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau tidak ada penyuntingnya, boleh tidak usah disertakan, Bapak dan Ibu. Jadi, sumber-sumbernya tadi kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan ya Bapak dan Ibu. Dituliskan apa adanya sesuai dengan halaman judul ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk daerah edisi ini yang kita sebutkan adalah edisi cetakan keberapa, Bapak dan Ibu. Kalau di sini saya contohkan adalah cetakan pertama, Bapak dan Ibu. Jadi penulisannya cukup menggunakan titik, lalu tanda strip 2 kali, cetakan, cet dengan tanda cet, lalu titik 1, karena di sini adalah cetakan pertama, Bapak dan Ibu. Lalu titik, di sini harusnya ada titik, Bapak dan Ibu, sebentar. Nah, seperti ini, lalu tanda strip 2 kali, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk cetakan pertama. Selanjutnya juga begitu, Bapak dan Ibu. Kalau cetakan kedua, tinggal merubah cetakan kedua, edisi pertama, penulisannya adalah ed.1. Kalau edisinya tentang edisi revisi, maka ed, ref seperti ini, Bapak. Ini untuk daerah edisi. Nah, saya contohkan di sini bukunya, Bapak dan Ibu. Coba kita lihat sama-sama. Ini cetakannya cetakan ke 6 ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada edisi pertama cetakan ke-6. Jadi, yang kita tuliskan adalah dua-duanya Bapak dan Ibu. Jadi, cetakannya adalah cetakan ke-6, karena yang disebutkan di sini adalah edisinya terlebih dahulu, maka kita tuliskan ed.6. Nah, daerah selanjutnya adalah daerah penerbitan Bapak dan Ibu. Daerah penerbitan ini adalah menunjukkan di mana buku tersebut diterbitkan, meliputi apa saja. Jadi terdiri dari kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Penulisannya seperti apa? Jadi penulisannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada kota terbitnya adalah di sini kita lihat Jakarta, ya Bapak dan Ibu. Jakarta, lalu kita tambahkan dengan tanda titik 2. Spasi Kencana. Kencana ini adalah nama penerbitnya, lalu kita gunakan tanda koma, lalu tahun terbit. Di sini ada tahun terbit Bapak dan Ibu, 2020. Nah, kita tuliskan seperti ini Bapak dan Ibu, kota terbit, nama penerbit, lalu tahun terbitnya. Nah, dalam menuliskan daerah penerbitan Bapak dan Ibu ada ketentuan-ketentuan yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Jadi yang pertama adalah SL. SL ini adalah singkatan Bapak dan Ibu. Jadi singkatan dari sign logo apabila digunakan kota terbitnya tidak diketahui Bapak dan Ibu. Biasanya di dalam buku tidak disebutkan kota terbitnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sini misalkan karena tadi kota terbitnya tidak ada, maka di sini Bapak dan Ibu bisa menyebutkan SL. Jadi Jakartanya ini kita rubah menggunakan singkatan S.L, lalu titik 2, kita lanjutkan dengan nama penerbitnya, lalu koma tahun terbitnya Bapak dan Ibu. Buku tentang Microsoft Excel, Microsoft Word dan Excel untuk penulisan karya ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tajuk entry utamanya tadi masih ingat Bapak dan Ibu? Tajuk entry utamanya untuk pengarang dari 3 pengarang tadi, yang akan menjadi tajuk entry utama adalah pengarang satu ya Bapak dan Ibu ya. Pengarang satunya adalah Muhammad, maka di sini 3 kata pertamanya adalah Muhammad. Lalu untuk 1 huruf judul, dari judulnya adalah M Bapak dan Ibu. Nah, lalu kita lanjutkan, tadi kita hitung 9 spasi. Lalu kita tuliskan tajuk entry utamanya adalah pengarang 1. Maka di sini kita tuliskan Muhammad.
Arifin. Untuk gelarnya tidak usah kita sertakan. Nah, Muhammadnya ini besar ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Di sini lurus dengan huruf kelima, yaitu Muhammad ini lurus dengan M. Lalu kita tuliskan judulnya Microsoft untuk penulisan skripsi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah ini, setelah judul, kita tuliskan nama pengarangnya. Nama pengarangnya kita tuliskan semuanya ya Bapak dan Ibu. Muhammad, Isna, Ismail itu kita tuliskan semuanya, baik pengarang 1, pengarang 2, pengarang 3. Kita sebutkan semuanya. Lalu kita pisahkan dengan tanda koma. Isma Ardila. Lalu tanda koma lagi Bapak dan Ibu, pengarang 3-nya Ismail Saleh Nasution. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, apakah ada nama penyuntingnya? Bapak dan Ibu, penyunting, penerjemah? Tidak ada ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau tidak ada, kita langsung ke daerah edisi Bapak dan Ibu. Boleh disebutkan Bapak dan Ibu daerah edisinya di situ? Di halaman judulnya? Ya, bagaimana Bu? Nah, seperti ini. Nah, kita masuk sekarang ke tajuk entry utama. Tajuk entry tambahan Bapak dan Ibu. Kalau tadi yang menjadi tajuk entry utamanya adalah nama pengarang 1, kita di 3 pengarang, karya 3 pengarang, maka yang menjadi tajuk entry tambahan adalah pengarang 2, 3, judul, dan saya ucapkan selamat datang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini kita tuliskan subjek sesuai tadi Bapak dan Ibu. Sesuai yang tadi, tajuk entry tambahannya adalah terdiri dari judul, lalu kita masukkan lagi 2 adalah nama pengarang 2-nya, karena nama pengarang 1-nya sudah menjadi tajuk entry utama yang di atas ini Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah Isma Ardila. Yang ketiga adalah Saleh Nasution. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah katalog utamanya. Untuk karya yang 3 pengarang Bapak dan Ibu. Dan nanti Bapak dan Ibu tinggal mengcopy saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak. Nah, saya kembali ke atas dulu Bapak dan Ibu. Jadi buku itu kan macam-macam ya Bapak dan Ibu karyanya. Ada yang buku pengarangnya hanya 1, pengarangnya hanya 2, pengarangnya hanya 3. Nah, untuk pengarang yang lebih dari 3 Bapak dan Ibu, yang menjadi tajuk entry utama atau yang diletakkan yang di paling atas itu tidak lagi pengarang bukunya, tapi judulnya Bapak dan Ibu, yang menjadi tajuk entry utamanya. Saya contohkan di sini Bapak dan Ibu, ada satu judul buku yang tidak ada. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau pengarangnya lebih dari 3, itu yang menjadi tajuk entry utamanya adalah judulnya. Dan yang menjadi tajuk entry tambahan atau yang diletakkan di bawah di daerah jejakan itu pengarang 1 dan subjeknya. Sama halnya dengan karya editor Bapak dan Ibu. Jadi kalau karya editor itu pengarang bukan lagi menjadi tajuk entry utama, tapi yang menjadi tajuk entry utama adalah judul.
baik itu penyunting, editor, atau pengarang yang lebih dari 3, yang menjadi tajuk entry utama adalah penyunting. Dan yang menjadi penterjemah untuk tajuk entry utama adalah karya penterjemah adalah pengarang aslinya. Bukan penterjemahnya yang diletakkan di paling atas, tapi penterjemahnya Bapak dan Ibu. Saya contohkan di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah buku karya terjemahan Bapak dan Ibu tentang lelaki kertas. Ini ya Bapak dan Ibu. Untuk membuat kartu katalognya Bapak dan Ibu, itu yang perlu kita ingat-ingat adalah yang menjadi tajuk entry utama tadi Bapak. Untuk karya penterjemah atau karya terjemahan yang menjadi tajuk entry utama adalah, masih ingat Bapak dan Ibu? Nah, itu pengarang. Nah, pengarang William Golding. Berarti ya, benar Ibu. Jadi William itu Will, lalu kita tuliskan. Nah, di sini adalah judulnya, William Golding Bapak dan Ibu. Tajuk entry utamanya adalah nama pengarang asli, bukan penerjemahnya Bapak dan Ibu, yaitu William Golding. Hari ini saya atur terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini nama judul awal Bapak dan Ibu. Judul awalnya lelaki kertas. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita lanjutkan. Judulnya adalah lelaki kertas. Lalu titik 2, garis miring nama pengarang satunya Bapak dan Ibu. Golding. Itu bisa di sini Pak. Bapak dan Ibu, yang setelah nama satu di halaman judul ini, apalagi yang perlu disampaikan di katalog Bapak dan Ibu? Masih ingat? Penerjemah. Terus apalagi Bapak dan Ibu di sini yang disampaikan di kartu katalog? Kurang besar ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, untuk kartu katalog dari karya penerjemah setelah menuliskan nama pengarangnya atau pengarang aslinya, yang disampaikan apalagi Bapak dan Ibu setelah penerjemah? Masih ingat Bapak dan Ibu? Iya, penerjemahnya Bapak. Jadi setelah itu kita tuliskan penerjemahnya. Ini titik koma, lalu penerjemah. Penerjemahnya di sini namanya siapa Bapak dan Ibu, boleh disampaikan? DBS Aryani. Dan nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Setelah penerjemah, adakah lagi yang disampaikan Bapak dan Ibu? Editor Pak. Kita tuliskan dulu di daerah kepengarangan. Setelah selesai semua, baru kita lanjut ke daerah edisi nanti. Nah, daerah editornya, nama editornya ini kita sebutkan Bapak dan Ibu. Editornya namanya adalah Ari Astanto. Nah, seperti ini. Kita masuk ke daerah edisi. Nah, ini baru kita masuk ke daerah edisi, Bapak. Nah, daerah edisinya di sini apakah disebutkan Bapak dan Ibu? Di sini hanya cetakan 2021, tidak disebutkan cetakan keberapa ya Bapak dan Ibu ya. Tidak ada. Jadi kita kosongkan saja Bapak dan Ibu. Kita masuk ke daerah selanjutnya. Daerah selanjutnya adalah daerah penerbit. Daerah penerbitnya adalah kota terbit. Yang pertama adalah kota terbit, yaitu Yogyakarta. Lalu masih ingat Bapak dan Ibu, titik 2, lalu penerbitnya? Ya. Boleh saya dibantu langsung menyebutkan ya Bapak dan Ibu. Lalu tahun terbitnya. Tahun
terbitnya adalah 2021. 2021. Ini Bapak dan Ibu. Lalu kita lanjutkan dengan daerah deskripsi fisiknya. Nah, daerah deskripsi fisiknya kita lihat di sini halamannya Bapak dan Ibu. Apakah disampaikan? Tidak ada ya Bapak dan Ibu. Kosong. Jadi nanti kalau kita melihat bukunya secara langsung, misalkan halamannya adalah 124, ini merupakan halaman paling terakhir. Kalau memang bukunya tidak ada sama sekali ilustrasinya, Bapak dan Ibu tidak usah menyampaikan ilustrasinya, jadi langsung saja menyampaikan tinggi bukunya Bapak. Nah, seperti ini. Nah, masih ingat Bapak dan Ibu, di daerah catatan ini kita perlu menyebutkan, tadi saya sampaikan ada judul aslinya. Nah, judul aslinya itu perlu kita sebutkan di daerah catatan ini Bapak dan Ibu untuk karya terjemahan. Nah, judul aslinya kita sebutkan di daerah catatan ini Bapak dan Ibu. Judul aslinya adalah Lelaki kertas. The Peppermint. Ini adalah judul aslinya Bapak dan Ibu, karena Lelaki Kertas ini adalah judul yang sudah diterima. Nah, ini adalah daerah catatan tadi yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Jadi kan ada daerah catatan untuk menyebutkan atau menyampaikan judul asli. Nah, letaknya ada di sini Bapak dan Ibu untuk judul asli. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu menyebutkan nomor ISBN-nya. Di situ ada ya Bapak dan Ibu nomor ISBN-nya tertera? Ada. 8 9 78 623 303 2115. Nah, kita kembali lagi ke atas Bapak dan Ibu untuk tajuk entry tambahannya, untuk pengarang, untuk karya penterjemah yang menjadi tajuk entry tambahannya itu apa saja? Nah, di sini ada judul, subjek, dan penerjemah Bapak dan Ibu. Maka yang kita tuliskan di daerah jejakan ini adalah nah, di sini subjek, lalu judul, dan penerjemahnya. Nama penerjemahnya siapa Bapak dan Ibu? Arya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini untuk contoh kartu katalog utama karya buku terjemahan Bapak dan Ibu. Yang menjadi tajuk entry utamanya adalah pengarang tadi, pengarang asli. Yang menjadi tajuk entry tambahan atau jejakan tadi adalah subjek, judul, dan penerjemah. Nah, ini akan menjadi pedoman Bapak dan Ibu dalam membuat kartu katalog. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi ke slide terlebih dahulu. Nah, tadi kita sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi ya Bapak dan Ibu, jadi untuk tajuk entry utama itu adalah pengarang 1, bisa juga badan korporasi. Sedangkan tajuk entry tambahan itu yang diletakkan di bawah tadi, yang kita sebut dengan jejakan, bisa judul, subjek, dan nama pengarang 1, 2 sesuai dengan kriteria yang tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang ini Bapak dan Ibu. Kalau pengarang 1 itu yang menjadi tajuk entry utamanya adalah pengarang 1. Ketentuannya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan untuk menuliskan tajuk nama pengarang yang menjadi tajuk entry utama itu ternyata ada ketentuannya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita menuliskan, di sini ada ketentuan yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Kalau memang nama yang diawali dengan singkatan atau inisial, Bapak dan Ibu misalkan di buku tersebut nama pengarangnya inisial, misalnya A.L. Slamet Riyadi, penulisannya bagaimana? Jadi inisialnya itu kita letakkan di paling
terakhir belakang. Selamat Riyadi, koma, terus inisialnya apa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengetahui inisialnya apa, misalnya di sini Ahmad misalnya Ahmad Letiono Slamet Riyadi gitu ya Bapak dan Ibu. Itu perlu kita panjangkan semuanya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak diketahui inisialnya apa, itu kita letakkan di paling terakhir. Karena ini nanti akan berhubungan dengan nomor panggil tadi Bapak dan Ibu. 3 kata pertama dari nomor panggil. Selanjutnya di sini ada nama yang disertai dengan gelar ya Bapak dan Ibu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk gelar itu tidak usah disertakan dalam penulisan tajuk entry utama. Kalau nama marga misalkan di sini ada nama marga Anwar Nasution, maka kita balik Bapak dan Ibu. Tapi kalau tidak mengandung nama marga, tidak usah dibalik Bapak. Misalnya Bapak Jufron Sihombing gitu. Bapak Jufron Sihombing ini mohon izin Bapak Sihombing ini marga ya Bapak ya? Iya, Bu. Nah, kalau Bapak menulis buku, ini dalam pembuatan kartu katalog Sihombingnya ini kita letakkan di awal Bapak. Awal. Iya, kita balik menjadi Sihombing, Jufron gitu Bapak. Baik, saya lanjutkan untuk nama yang mengandung gelar keagamaan atau gelar kebangsawanan. Nah, di sini saya contohkan Haji. Haji ini adalah nama keagamaan, maka kita letakkan di paling belakang. Saya contohkan Haji titik Sirajuddin Abbas. Jadi penulisannya adalah Sirajuddin Abbas, Haji. Begitupun dengan contoh yang kedua Bapak dan Ibu. Ini ada Tengku Muhammad Daud Syah. Berarti penulisannya karena Tengku ini adalah gelar keagamaan atau nama keagamaan, maka diletakkan di paling belakang. Muhammad Daud Syah, Tengku. Ini untuk penulisan tajuk entry pengarang yang menjadi tajuk entry tambahan atau yang diletakkan di yang paling atas Bapak. Nah, ini saya contohkan Bapak dan Ibu, ini buku tentang manajemen informasi perpustakaan, hanya satu pengarang. Jadi yang menjadi satu pengarang itu nama pengarangnya ini di atas, Lia Dahliani, lalu disebutkan judulnya, nama pengarangnya, selanjutnya ada penyuntingnya, editornya, edisinya, sampai dengan daerah jejakannya Bapak dan Ibu. Daerah jejakannya di sini ada yang pertamanya ini adalah subjek ya Bapak dan Ibu. Subjek, terus judul, ini adalah nanti berhubungan dengan kartu tambahan judul, dan yang kedua adalah kartu tambahan yaitu dari penyunting, ini adalah Ahmad Masri. Nah, jadi dari buku satu tadi Bapak dan Ibu ada 4. Di sini ada 4 kartu katalog yang harus Bapak dan Ibu. Nah, sampai sini dulu Bapak dan Ibu, karena di jadwal kita istirahat 15 menit terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Istirahat terlebih dahulu ya 15 menit ya Bapak dan Ibu. Nanti lanjutkan di jam 10.30. Silakan Bapak dan Ibu istirahat terlebih dahulu selama 15 menit Bapak dan Ibu. Silakan. Makan dulu. Silakan Bapak. Ya. Nah, saya kembali lagi ke slide yang tadi Bapak dan Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu sudah membuat kartu katalog, baik itu kartu katalog utama, kartu katalog tambahannya, judul, subjek, dan nama pengarang, misalnya ada kartu katalog tambahan nama pengarang. Nah, kartu-kartu katalog itu akan kita apakan? Kartu katalog itu akan kita masuk kepada kegiatan pasca katalogisasi. Jadi kartu katalog itu akan kita cetak terlebih dahulu, lalu kita lengkapi bukunya dengan kantong buku dan kartu buku, kita lengkapi dengan nomor panggil buku, dan yang terakhir adalah kita jajarkan pada rak buku
buku atau koleksi perpustakaan tersebut pada rak yang sudah disediakan. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu yang belum terotomasi ya Bapak dan Ibu, perpustakaannya masih menggunakan kartu katalog manual, maka harus sampai dengan kegiatan pasca katalogisasi Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita cetak, itu akan kita susun Bapak dan Ibu pada kartu pada laci katalog Bapak dan Ibu. Penyusunannya bagaimana? Yang pertama di sini ada 2 versi Bapak dan Ibu. Jadi untuk versi yang pertama itu dijadikan satu semuanya, baik itu kartu katalog pengarang, kartu katalog judul maupun kartu katalog subjek itu disusun semuanya dijajarkan menurut abjad Bapak dan Ibu. Saya contohkan di sini A sampai Z di sini. Ini adalah kartu katalog dengan nama pengarang Angga Oktora. Yang kedua ini adalah kartu katalog tambahan subjek, yaitu tentang biologi, studi, dan pengajaran. Yang ketiga ini adalah kartu katalog tambahan judul, kartu katalog tambahan pengarang. Nah, ini disesuaikan dengan abjad Bapak dan Ibu. Dijadikan satu semuanya, baik itu kartu katalog pengarang, kartu katalog judul, dan kartu katalog subjek. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah kita pisah Bapak dan Ibu dengan sistem terpisah. Jadi kalau kartu katalog pengarang, semuanya juga kartu katalog pengarang. Kalau kartu katalog tambahan judul, semuanya juga kartu katalog tambahan judul. Nah, yang pertama di sini saya contohkan untuk kartu katalog pengarang. Di sini semuanya kartu katalog pengarang, Bapak dan Ibu. Nah, untuk urutannya diurutkan sesuai abjad sama, Bapak dan Ibu, seperti sebelumnya. Nah, ini untuk kartu katalog tambahan judul. Sama untuk penataannya, urutannya juga disesuaikan dengan abjad. Jadi dijadikan satu, dipisah Bapak dan Ibu untuk versi yang terpisah penjajarannya. Jadi Bapak dan Ibu kelemahannya di sini harus mempunyai banyak laci katalog ya Bapak dan Ibu untuk menata kartu katalog dengan sistem terpisah ini, karena dijadikan pisah-pisah antara kartu katalog pengarang, semuanya kartu katalog pengarang, kartu katalog tambahan judul itu semuanya tentang judul semua. Begitupun dengan kartu katalog tambahan subjek Bapak dan Ibu. Itu semuanya juga dijadikan satu antara kartu katalog subjek dan diurutkan menjadi abjad Bapak dan Ibu, A sampai Z. Nah, setelah dijajarkan tadi Bapak dan Ibu pada laci katalog seperti ini, laci katalognya. Lalu kita buatkan Bapak dan Ibu kantong bukunya dan kartu bukunya. Ini kalau Bapak dan Ibu masih menggunakan manual ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini kantong bukunya dan kartu bukunya ini digunakan untuk sistem peminjamannya Bapak dan Ibu, untuk dicatat siapa yang meminjam, kapan harus dikembalikan buku tersebut. Nah, kita lengkapi juga Bapak dan Ibu label bukunya. Nah, label buku ini yang kita letakkan atau kita tempelkan pada punggung buku seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, label buku itu terdiri dari ini Bapak dan Ibu, saya contohkan di sini nama perpustakaan, terus kita lanjutkan dengan nomor klasifikasi. S ini adalah 3 huruf pertama dari pengarang dan 1 huruf ini adalah dari judul buku. Untuk panjangnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan ukuran 7 kali 3 Bapak dan Ibu. Ini untuk label buku yang dicantumkan atau ditempelkan di punggung buku ini Bapak dan Ibu. Seperti ini. Lalu yang terakhir setelah dilabeli buku tersebut kita jajarkan di koleksi rak yang sudah Bapak dan Ibu sediakan seperti ini. Nah, untuk pengurutannya juga sama Bapak dan Ibu, diurutkan dari A sampai Z dan ukuran nomor klasifikasinya juga yang paling terkecil hingga paling yang terbesar. Begitu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sebelum masuk ke selanjutnya dari kegiatan pasca katalogisasi mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, silakan. Ibu Maharani, maaf ya, itu seandainya tuh agak ada banyak itu katalog gitu ya. Kita ambil satu aja untuk
Mas nggak semuanya gitu Bu, untuk memudahkan karena saya kan di SD gitu masih baru gitu, ambil satu aja katalog. Kartu katalog utama ya Bapak ya? Iya, bagaimana? Boleh Bapak, boleh Pak. Kalau memang mungkin kalau yang tadi itu kan saya sebutkan karena kita kan bisa mencari buku kan dari 3 alternatif ya Bapak ya, dari kartu katalog pengarang, kartu katalog judul, kartu katalog subjek. Nah, kenapa harus saya buatkan 3 supaya buku tersebut bisa kita cari dengan 3 alternatif ini Bapak. Tapi kalau Bapak karena ingin sederhana menggunakan kartu katalog utama saja tidak apa-apa. Nah, tadi judul aja gitu, kartu katalog utama tadi Bapak, kartu katalog utama. Utama ya, masih Bu. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang lain silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang kurang dipahami atau tadi ada penyampaian saya yang kurang, mungkin bisa ditanyakan Bapak dan Ibu. Untuk penomoran bukunya gimana Bu? Untuk nomor klasifikasi Bu? Oh, nomor klasifikasi nanti Bapak untuk di pengkatalogkan subjek. Jadi di siang nanti Bapak dan Ibu menentukan subjeknya dan juga nomor klasifikasi dari buku tersebut di materi siang nanti. Baik. Silakan Bapak dan Ibu yang lain mungkin masih ada. Ibu mohon izin bertanya Bu Rani. Silakan Ibu Elvira. Iya, tadi kan ada urutan untuk jiraknya ya. Berarti itu urutannya berdasarkan nomor klasifikasi atau abjad ininya, nama. Nah, ini ya Bu. Nah, untuk nomor urutan ini berdasarkan nomor klasifikasi Bu. Jadi nanti kan siang ada nomor klasifikasi ya penentuannya. Nah, ini penentuan nomor klasifikasi itu menentukan juga tempat di mana urutan buku tersebut pada rak yang sudah disediakan ini. Jadi berdasarkan nomor klasifikasi Bu Elvira. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik. Masih ada Bapak dan Ibu untuk kegiatan pasca katalogisasi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi itu menggunakan manual ya Bapak dan Ibu, menggunakan kartu katalog, Bapak dan Ibu nanti juga akan praktik diajarkan menggunakan aplikasi InListLite Bapak dan Ibu, yaitu menggunakan format Indomark ini, yaitu peralihan dari peraturan AACR ke format Indomark Bapak dan Ibu. Jadi singkatan MARC ini singkatan dari Machine Readable Cataloging. Jadi Indo itu Indonesia, lalu MARC ini singkatan